Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sebelum saya menerjemahkan sebuah video yang berjudul Rehlah Fikriyah At-Tawazun fi Hayatina, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mahadi Ihsanuddin Ramadan. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora semester 5 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Sebelum saya menerjemahkan sebuah video ini, alangkah baiknya saya akan memutarkan salah satu video tersebut berjudul Rehlah Fikriyah At-Tawazun fi Hayatina. Selamat menyimak. السلام عليكم ورحمة الله. التوازن في حياتنا هو أصعب شيء وأهم شيء، وهو أكثر الأشياء التي نفتقدها في حياتنا اليومية. فأنا أرى شبابا يقرؤون في الكتب الفكرية ولكنهم لا يعتنون أبدا بالحالة الروحية لديهم، فهم لا يعرفون صيام النفل ولا قيام الليل ولا المداومة على تلاوة الكتاب العزيز. وأعرف شبابا يهتمون بأجسادهم فيذهبون يوميا إلى النادي، ولكن لا يهتمون بعقولهم. والكينونة الأساسية للإنسان ليست في جسمه وإنما في عقله وفي عاطفته وفي روحه. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerjemahkan intisari dari potongan video pertama yang berjudul At-Tawazun fi Hayatina. Keseimbangan dalam hidup menurut Abdul Karim Bakari merupakan hal yang tidak mudah, namun sesungguhnya keseimbangan itu merupakan hal yang penting dalam segala kehidupan kita. Hal inilah yang paling kita rindukan dalam kehidupan keseharian kita. Misalnya, saya melihat anak-anak muda ingin membacakan sebuah buku intelektual, akan tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk menata hati mereka. Karena mereka belum mengetahui bagaimana keutamaan berpuasa, baik yang wajib maupun sunnah, keutamaan salat malam, dan mereka tidak pernah membacakan satu ayat Al-Quran sedikit pun. Beliau menyampaikan, Abdul Karim Bakari, beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya saya tahu jika orang yang selalu merawat tubuhnya dengan cara berolahraga setiap hari minimal 3 kali dalam seminggu atau 3 hari dalam seminggu. Namun mereka seolah-olah tidak peduli akan kelemahan dirinya, alias merasa ujub. Keberadaan dasar seorang manusia bukan hanya dilihat dari tampilan fisiknya saja, melainkan dilihat dari segi pemikiran, kasih sayang, dan ketenangan jiwa. أعرف شبابا يهتمون بأعمالهم، يهتمون بوظائفهم، يهتمون بجامعاتهم وبدراستهم، ولكنهم أهملوا عائلاتهم، فلا بر للوالدين ولا صلة للأرحام
وليس لديهم حياة اجتماعية وعلاقات اجتماعية. Beliau menyampaikan kepada orang-orang yang lebih peduli dengan pekerjaan mereka, lebih peduli dengan pasangan hidupnya, mereka lebih memedulikan universitas dan masa studi yang dilakukannya. Akan tetapi, mereka malah mengabaikan keluarga mereka sendiri. Jadi, seorang mahasiswa ini tidak mau menghormati orang tuanya, tidak memiliki hubungan kekerabatan, sehingga mereka tidak memiliki kehidupan sosial yang harmonis dan hubungan sosial dengan baik. المطلوب هو أن نحدث التوازن بين هذه الأمور. التوازن يحصل حين نتذكر شيئين: حين نتذكر واجباتنا وحين نتذكر حاجاتنا. فنحن علينا واجبات، عبادات، علاقات اجتماعية، صلة أرحام، تطوع، عمل خيري. في واجبات موجودة شرعية وواجبات حضارية. بنفس الوقت لدينا حاجات. Kita perlu meraih keseimbangan dalam hidupnya dengan cara mengingatkan akan berbagai hal. Ketika kita diingatkan akan tugas kita sebagai hamba Allah, dan ketika kita akan memenuhi kebutuhan hidupnya, kita memiliki tugas sebagai seorang hamba Allah untuk melaksanakan ibadah, memiliki hubungan sosial, dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia, misalnya untuk menjadi relawan dalam beramal soleh. Ketika kita ingin menjadi relawan, kita harus melaksanakan tugasnya untuk membantu sesama dengan sungguh-sungguh, serta memiliki adab terhadap keluarga kita, teman kita, sanak saudara kita, dan sebagainya, sesuai dengan waktu yang kita butuhkan setiap hari. نحن نحتاج إلى سكن مريح، نحتاج إلى طعام، إلى شراء، إلى شيء من الترفيه. الشباب يحتاج إلى أن يبني أسر، يحتاج إلى أن يربي أولاده تربية جيدة، ويؤمن لهم مدارس جيدة. فعلينا أيضا أن نتذكر حاجاتنا. أنا أود أن يجعل الإنسان في بداية الأسبوع أن يضع برنامجا لنفسه يتذكر فيه هذين الشيئين: يتذكر الحاجات وكيف يخدم هذه الحاجات، ويتذكر الواجبات. Pada saat yang sama, kita memiliki kebutuhan hidup seperti sandang berupa pakaian yang bersih dan rapi, sehingga nyaman untuk dipakai di tubuh kita. Kemudian pangannya berupa makanan yang sehat dan bergizi sesuai dengan kaidah 4 sehat 5 sempurna. Kemudian minuman yang sehat dan segar, yang tidak hanya enak di lidah tetapi dapat merasakan ketenangan jiwa kita. Kemudian yang kebutuhan primer yang papan berupa tempat tinggal yang nyaman, sehingga lebih nyaman untuk dihuni banyak orang dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mewujudkan sebuah harapan yang baru, pemuda perlu membangun keharmonisan keluarga dan serta mendidik anak-anaknya agar mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu akan terwujud apabila anak-anak tersebut bisa memilihkan sekolah-sekolah terbaik, ataupun para remaja yang bisa memilihkan universitas-universitas terbaik setelah lulus dari SMA. Kita juga harus mengingatkan akan kebutuhan hidup kita dengan cara berbagi kepada sesama atau melakukan program kemanusiaan selama 1 pekan untuk dirinya sendiri. Sebagaimana yang beliau sampaikan kepada Ustadz Abdul Karim, kita jadi teringat akan 2 hal ini. Yang pertama,
bagaimana cara kita untuk melayani kebutuhan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر سلمان الفارسي حين نصح أخاه الصحابي، حين نصحه وقال له: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيوفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إذا أعطينا كل ذي حق حقه أعطينا أرواحنا وقلوبنا وعقولنا وأجسادنا وأسرنا ومجتمعاتنا حقوقها، نكون بذلك قد حققنا نصاب التوازن الذي هو كما ذكرت أهم شيء في الحياة وأصعب شيء فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara langsung kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Bagaimana dia menasihati saudaranya beserta rekan-rekan sejawatnya, dan bagaimana dia mengatakan bahwasanya Allah mempunyai hak atas diri manusia, manusia juga memiliki hak tersendiri. Kemudian begitupun dengan keluarga juga sama-sama memiliki hak untuk memiliki anak dan mendidik anak dengan baik. Jika demikian, di manakah tamu undangan kita yang sebenarnya berada di rumah? Maka berikanlah hak pendidikan dan hak-hak lainnya kepada semua orang yang berada di dalam rumah. Jika kita ingin memberikan hak bertamasya kepada keluarga kita, maka jiwa kita, hati kita, pikiran kita, diri kita, dan masyarakat orang-orang di sekitar kita akan memiliki hak yang sama untuk bertamasya. Sehingga jiwa kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih tertata rapi, kemudian pikiran kita akan jernih, sehingga keseimbangan hidup itu dapat terwujud. Kita juga mengatakan hal yang sama sebagaimana yang beliau katakan kepada Ustadz Abdul Karim Bakari. Beliau mengungkapkan kembali bahwasanya keseimbangan itu merupakan hal yang paling sulit untuk dibayangkan, namun keseimbangan itu merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan agar hidup kita teratur, terukur, dan terstruktur. Demikianlah sesi perkuliahan terjemah lisan pada pertemuan ke-16 atau UAS. Semoga apa yang dapat saya terjemahkan melalui metode Fauriyah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menerjemahkan menggunakan metode Fauriyah dalam video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.